Inilah 7 peristiwa besar paling raksasa yang akan terjadi di season 2 Jujutsu Kaisen. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Sebentar lagi nih, Jujutsu Kaisen season 2 akan tayang. Dan di sini, mengingat season 2 sebentar lagi, Wong Anime akan ngasih sedikit kalian spoiler tentang season 2 mengenai peristiwa besar apa sajakah yang akan terjadi di season ini. Tapi nggak perlu khawatir, walaupun video ini berisi spoiler tentang season 2, masih banyak peristiwa-peristiwa lainnya yang membuat kalian pasti akan terus menikmati season ini, terlepas dari spoiler-spoiler berat yang akan dikisahkan di video ini. Dan tidak lupa juga Wong Anime mengingatkan kalau proses lebih baik dari tujuan. Jadi jangan terlalu mempermasalahkan spoiler, karena inti dari cerita anime-anime terutama Jujutsu Kaisen ada di prosesnya. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Namun sebelum Wong Anime melangkah lebih jauh ke video ini, Wong Anime mau jujur sama kalian. Video ini membutuhkan effort besar dan juga waktu yang lama untuk mengedit dan mengumpulkan berbagai macam materi di dalamnya. Jadi Wong Anime harap kalian mau klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi. Ingat ya, nyalakan tombol lonceng notifikasi. Diklik, oke? Wong Anime memohon dengan sangat kepada kalian. Oke, kembali ke videonya. Season 2 dari Jujutsu Kaisen menurut Wong Anime tidak diragukan lagi akan jauh lebih baik daripada season pertamanya. Hal ini dikarenakan salah satu arc yang akan terjadi di season 2, yaitu arc insiden Shibuya. Wong Anime yakini akan menjadi salah satu arc anime terbaik sepanjang masa. Tentunya jika arc ini dieksekusi dengan hampir sempurna sama seperti pada season pertama. Meskipun pusat dari season ini adalah arc insiden Shibuya, ada banyak peristiwa lain juga yang mungkin akan membuat kalian shock berat ketika menonton season ini dan paling ditunggu oleh para pembaca manga Jujutsu Kaisen. Nah, berikut ini adalah peristiwa-peristiwa tersebut. 1. Kemunculan Dedi Toji. Salah satu peristiwa yang paling ditunggu oleh para pembaca manga Jujutsu Kaisen, terutama dari kalangan kaum hawa, adalah kemunculan Zenin Toji atau dikenal juga sebagai Fushigoro Toji. Yap, sama seperti namanya, dia adalah seorang Fushigoro. Dengan kata lain, dia adalah ayah dari Fushigoro Megumi. Yang menarik dari Toji ini adalah dia memiliki kemiripan dengan Zenin Maki, orang yang memiliki berkat atau bisa dibilang juga sebagai kesialan bernama Heavenly Restriction, yang kalau diterjemahkan berarti ikatan surga. Akibat berkat ini, Toji memiliki atribut yang hampir sama seperti Zenin Maki, yaitu dirinya tidak memiliki energi kutukan sama sekali. Singkatnya, dia adalah satu-satunya orang yang jumlah energi kutukannya 0 besar. Bahkan manusia normal yang bukan penyihir Jujutsu pun masih memiliki energi kutukan di dalam dirinya. Meskipun begitu, dia dikenal sebagai pembunuh bayaran yang terkenal dengan sebutan pembunuh penyihir Jujutsu dikarenakan spesialisasinya untuk menghabisi para dukun Jujutsu. Sama seperti Maki, dia juga didiskriminasi oleh klannya dikarenakan kekurangannya ini. Meskipun begitu, dia adalah salah satu karakter favorit pembaca manga Jujutsu Kaisen. Fushigoro Toji pada dasarnya akan muncul 2 kali dan keduanya terjadi dengan sangat epik. Kemunculan pertama terjadi ketika dia dibayar untuk menargetkan salah satu wadah dari Master Tengen, penyihir Jujutsu legendaris abadi yang dikenal sebagai peletak fondasi dasar dunia Jujutsu Jepang. Dalam misinya ini, dia lalu bertemu dengan Gojo Satoru yang saat itu mengawal sang wadah dan saat itu masih merupakan murid dari SMA Jujutsu. Melalui pertemuan antara Fushigoro Toji dan juga Gojo Satoru, maka sudah bisa dipastikan pertarungan akan terjadi. Dan pertarungan ini berakhir dengan kemenangan Fushigoro Toji yang hampir membunuh Gojo. Namun pada akhirnya Gojo berhasil membalikan keadaan dan kemudian berbalik menghabisi Toji. Kemunculan kedua Fushigoro Toji terjadi beberapa belas tahun setelah Toji meninggal. Pada insiden Shibuya, Nenek Ogami menggunakan sebuah teknik kutukan yang membuat dirinya atau siapapun sukarelawan yang mampu menjadi wadah untuk orang yang telah meninggal
bertransformasi menjadi orang tersebut. Dan tentu saja orang meninggal yang dipilih untuk dijadikan subjek transformasi adalah Fushiguro Toji. Namun daripada Toji mematuhi tujuan pemanggilannya menggunakan teknik kutukan, dia justru malah mengambil alih kesadaran inangnya dan bergerak sendiri. Peristiwa ini pada akhirnya berujung membuat Toji mengamuk dan berfokus pada menghancurkan siapapun musuh terkuat yang ada di hadapannya. Menggunakan kemampuannya saat dirinya masih hidup, dia kemudian menghabisi Dagon, salah satu dari kutukan kelas spesial. Padahal kutukan ini tidak bisa dihabisi oleh 4 penyihir Jujutsu sekaligus. Setelah dia menyadari kalau salah seorang musuh yang dia hadapi adalah Megumi, anaknya sendiri, dia lalu menusukkan senjatanya ke kepalanya dan pada akhirnya mengakhiri amukannya di stasiun Shibuya. 2. Kebangkitan Gojo Satoru. Kebangkitan Gojo Satoru adalah salah satu momen penting di season 2 yang akan kita saksikan. Seperti yang kita tahu, Gojo Satoru adalah penyihir Jujutsu terkuat di era modern dan tidak ada satupun yang meragukan hal tersebut. Namun di masa mudanya, terlepas dari banyak orang ketakutan ketika melihat dirinya dan bahkan potensinya di saat Gojo masih kecil, dia masih belum bisa menyempurnakan kemampuan Six Eyes dan Limitless yang dia miliki, hingga kemudian dia bertemu dengan Fushiguro Toji. Dalam misinya melindungi salah satu wadah Master Tengen, dia menghadapi Fushiguro Toji yang akhirnya berhasil menusuk lehernya menggunakan pedang. Mempercayai kalau Gojo telah dia habisi, Toji di sini melakukan kesalahan besar karena tidak memotong kepala Gojo. Gojo yang sejak lama mencari cara untuk mendapatkan teknik kutukan terbalik atau reverse curse teknik, akhirnya mendapatkan inspirasi dari pengalamannya hampir mati ini dan pada akhirnya dia memperoleh teknik ini. Menggunakan kutukan terbalik, dia akhirnya menyembuhkan seluruh lukanya. Dan tidak hanya itu, mendapatkan mekanisme dan cara baru untuk membuat dirinya tidak tersentuh hampir setiap saat dengan mengaktifkan presale limitlessnya 24 jam penuh. Dan peristiwa ini pada akhirnya mengukuhkan Gojo Satoru sebagai penyihir Jujutsu terkuat di era modern tanpa ada satupun penyihir lain yang mampu menyainginya. 3. Mekamaru versus Mahito. Tentunya kalian mengetahui kalau dalam pertarungan persahabatan antara SMA Jujutsu Kyoto dan Tokyo yang terjadi di season 1, para kutukan dan pengguna kutukan menyerang event tersebut. Para siswa dan guru pun kemudian mengetahui kalau ada di antara mereka yang membocorkan informasi. Dan yaps, pelaku pembocor informasi tersebut siapa lagi kalau bukan Mekamaru. Ternyata Mekamaru melakukan perjanjian yang diikat dengan kutukan, baik itu dengan Kenjaku dan juga Mahito, bahwa sebagai bayaran pertukaran informasi yang dia berikan, Mahito akan melakukan transformasi organik pada tubuh asli Mekamaru dan membuatnya bisa beraktivitas dan berjalan. Namun setelah peristiwa ini terjadi, pertarungan antara Mekamaru dan Mahito pun terjadi karena terlepas apa yang dia lakukan sebagai pembocor informasi, Mekamaru tidak pernah mau berkhianat pada teman-temannya. Dia hanya ingin mendapatkan tubuh yang membuatnya bisa bergerak bebas. Karenanya, dia pun bertekad untuk mengalahkan Mahito dan Kenjaku di sana. Sayangnya, Mahito terlalu kuat. Meskipun Mekamaru telah menggunakan seluruh ikatan langit atau heavenly restriction yang dia simpan melawan Mahito, Mahito sangat licik di dalam pertempuran sehingga akhirnya Mekamaru berhasil dikalahkan dan dihabisi. 4. Gojo AFK. Salah satu peristiwa besar alias titik balik yang terjadi di anime Jujutsu Kaisen yang menyebabkan dunia Jujutsu Jepang pada akhirnya jungkir balik adalah dikurungnya Gojo Satoru di dalam objek kutukan yang bernama Prison Realm atau alam penjara. Kenjaku adalah orang yang berhasil mengurung Gojo di dalam penjara dengan memanfaatkan sepersekian detik kelengahan Gojo akibat dirinya kebingungan. Kenjaku yang memakai tubuh dari Suguru Geto membuat Gojo tertegun dikarenakan dia ingat sebelumnya kalau Okotsuyuta berhasil mengalahkan Geto dan Gojo sendiri yang mengakhiri hidup dari Suguru Geto. Akibat dari pengurungan ini, keadaan pertempuran di Shibuya pada akhirnya berbalik. Sukuna pada akhirnya berhasil memanifestasikan diri dan memakan sekitar 10 hingga 15 jarinya. Dan setelahnya Sukuna mengamuk luar biasa tanpa bisa dihentikan oleh siapapun karena satu-satunya orang yang bisa menghentikan Sukuna hanyalah Gojo Satoru seorang. Pasca insiden Shibuya pun, ketidakhadiran Gojo pada akhirnya memicu perombakan besar-besaran di dunia Jujutsu Jepang.
Para petinggi dunia jujutsu Jepang yang sebelumnya berhasil ditahan oleh Gojo akhirnya kembali mentargetkan untuk mengeksekusi Itadori Yuji sebagai wadah Sukuna. Setelah peristiwa ini pun Yaga juga terbunuh. Kehilangan kepala sekolah dan guru andalannya, para murid sekolah jujutsu pun terpaksa mesti bergerak secara independen dan mandiri, dan pada akhirnya bertarung habis-habisan hanya untuk berusaha bertahan hidup. 5. Amukan Sukuna. Peristiwa paling besar dan mungkin paling kalian tunggu yang terjadi pada insiden Shibuya adalah lepas dan mengamuknya Sukuna. Pasca kekalahan Yuji di dalam pertarungan akibat kelelahan, Jogo kemudian berusaha untuk menelankan jari-jari Sukuna pada Yuji. Setelah dia menelankan kurang lebih 10 jari pada Yuji, Sukuna pada akhirnya bangkit dan keluar. Dia lalu membuat perjanjian dan pertaruhan dengan Jogo bahwa apabila Jogo berhasil sekali saja menyentuh dirinya, maka dia akan mematuhi perkataan Jogo. Dan Jogo pun menyanggupinya. Namun dikarenakan kekuatan mereka yang terlalu jauh, maka Jogo pada akhirnya berhasil dikalahkan dengan telak. Meskipun begitu, sesaat sebelum kematiannya, Sukuna masih sempat menyebut Jogo dan mengatakan bahwa dia adalah petarung kelas atas dan dia hampir tidak menemukan petarung sekuat Jogo dalam waktu yang lumayan lama. 6. Pemanggilan Mahoraga. Meneruskan amukannya, Sukuna lalu melanjutkan dengan menjelajahi Shibuya dan menghabisi para penyihir jujutsu dan para roh kutukan satu persatu. Di antara orang yang kurang beruntung dan mesti bertemu dengan Sukuna adalah Fushigoro Megumi. Megumi terpaksa mesti mengeluarkan salah satu Shikigami terkuatnya dikarenakan dia tidak bisa menghadapi Sukuna. Shikigami terkuatnya ini adalah Shikigami yang tidak bisa dia kendalikan dan memiliki nama Jenderal Langit Sila Pemegang 8 Pedang Mahoraga. Shikigami ini merupakan Shikigami terkuat dari Megumi. Meskipun begitu, karena Megumi belum bisa mengendalikan Mahoraga, maka dia mesti mengorbankan nyawanya untuk mengeluarkannya. Melihat potensi dari Megumi, Sukuna kemudian menyelamatkan nyawa Megumi dan bertarung melawan Mahoraga. Dari pertarungannya ini, Sukuna kemudian menyimpulkan kalau kemampuan Mahoraga adalah kemampuan untuk beradaptasi secara seketika. Dikarenakan kemampuannya yang sangat adaptif ini, Sukuna pun menyadari kalau setiap serangan yang berhasil Mahoraga lihat pertama kali atau rasakan pertama kali akan otomatis bisa Shikigami ini atasi di serangan selanjutnya, dan ditambah dengan regenerasi terus-menerus dari Mahoraga, maka Sukuna tidak bisa tidak untuk menganggap Mahoraga sebagai ancaman yang sangat serius. Berkat kecerdikannya, Sukuna pada akhirnya menggunakan serangan fatal yang tidak pernah bisa Mahoraga lihat atau tangkis sama sekali, dan ini pada akhirnya berhasil menghabisi Mahoraga di dalam pertarungan mereka. 7. Itachi versi Jujutsu Kaisen. Wong anime agak ragu nih memasukkan peristiwa ini karena peristiwa ini tidak termasuk ke dalam aksi Shibuya dan justru malah terjadi setelahnya. Mengingat menurut bocoran season 2 ini hanya akan sampai aksi Shibuya saja. Namun meskipun begitu, tidak diragukan lagi kalau peristiwa ini akan menjadi salah satu momen epik apabila ditayangkan di season 2. Namun meskipun harapan untuk peristiwa ini sangat kecil muncul di season 2, Wong anime masih berharap kalau peristiwa ini akan terjadi di season 2 Jujutsu Kaisen. Salah satu peristiwa paling ditunggu di anime Jujutsu Kaisen, apalagi kalau bukan peristiwa terlahirnya Itachi versi Jujutsu Kaisen, atau bisa kita bilang juga sebagai terlahirnya Fushigoro Toji nomor 2. Peristiwa ini adalah peristiwa dibantai habisnya para anggota klan Zenin hingga hanya menyisakan 2 orang saja, yaitu Maki dan juga Megumi. Hal ini terjadi ketika Maki mendatangi klan Zenin, dan seperti yang kita tahu, para tetua dunia Jujutsu memanfaatkan disegelnya Gojo Satoru untuk berbuat sesukanya. Ketika Mai dan Maki datang ke klan Zenin, maka mereka pun diburu dikarenakan mereka dianggap melindungi Yuji. Bahkan Fushigoro Megumi yang tidak ada di sana pun juga dijatuhi hukuman mati. Dalam peristiwa ini, Mai, saudara kembar Maki, terbunuh, dan pada akhirnya Mai mengutuk Maki untuk menghabisi seluruh klan Zenin dan menggunakan tenaga akhirnya untuk menciptakan senjata yang akan Maki gunakan. Maki lalu membantai seluruh klannya. Mai pada dasarnya berhasil memaksimalkan Heavenly Restriction atau ikatan surga yang ada pada Maki dan membuat energi kutukan pada Maki berubah menjadi 0, dan karenanya Fushigoro Toji kedua pun lahir.
Seperti yang kita tahu, kelahiran kembar adalah sesuatu yang dianggap kutukan di dunia Jujutsu. Dengan kematian dari Mai, maka ikatan Maki pada akhirnya terlepas dan kekuatan sepenuhnya termanifestasi. Dan ini membuat Maki menjadi semakin kuat berkali-kali lipat. Maki pun pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan wasiat dari saudara kembarnya tersebut. Dari mulai ayah mereka sendiri, Zenin Naoya, para penyihir kelas 2 dan kelas 1 di klan hingga para murid, berhasil Maki bantai habis hingga hanya menyisakan 2 saja dari klan tersebut, yaitu Megumi dan juga Maki sendiri. Baiklah semuanya, itulah 7 peristiwa besar paling ditunggu di Jujutsu Kaisen Season 2. Season 2 ini bakal sangat gila, dan kalian tidak perlu khawatir apakah Season 2 ini akan bagus atau tidak dari sisi cerita, karena Wong Anime pastikan season ini akan sangat luar biasa. Dan dengan ini, Wong Anime akan berpisah dengan kalian. Jika kalian ingin menonton mengenai alasan kenapa Jujutsu Kaisen bisa lebih untung dari Chainsaw Man, kalian bisa menonton video berikut ini.